diselamatkan dari segala orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah arsala rasulahu basiran wa nadhiran wa dayyan ila Allah bi'iznihi wa sirajan muniran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hafizu anfusakum bihaqqi kalimatin la ilaha illallah wa nawwir buyutakum wa nurikum wa qulubikum bi asma'il azam. Allah Allah Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Innal ladzi farada alaikal qur'ana aratuka ila al-ayat. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita semua dapat berkumpul dalam rangka rutinitas aktivitas kita bersama, yaitu Ngaji Al-Hikam. Mugi Allah Subhanahu wa taala dengan asbab kita mengkaji kitab Syekh Ibnu Athaillah Asy-Syikandari, mudah-mudahan pengarang kitab ini ditinggikan derajatnya serta kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan mengalir kepada kita semua malam hari ini rahasia-rahasia keilmuan, kesolehan Syekh Ibnu Athaillah Asy-Syikandari, dan mudah-mudahan dengan kucuran keberkahan karomahnya beliau, mudah-mudahan kita semua dapat mengikuti jejak beliau, yaitu suluk jalan khusus menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selalu dapat membersihkan hati kita, membersihkan diri jiwa kita, tazkiyatun nufus wal qulub dengan kalimat haq la ilaha illallah Allah Allah Allah. Amin ya rabbal alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, hafizu anfusakum bi asma'il azam la ilaha illallah wa nawwir qulbakum bi asma'il azam Allah Allah. Alhamdulillah tadi kita sudah melafazkan kalimat azam, kalimat la ilaha illallah, karena luar biasa. Andaikan semua orang itu sadar dan tahu betapa tingginya kalimat la ilaha illallah, itu tidak ada bandingannya. Suatu ketika Allah Subhanahu wa taala berkalam kepada Sayyidina Musa alaihissalam. Kemudian Allah berkata kepada Sayyidina Musa, ya Musa, andaikan semua hambaku tahu dan sadar bahwasanya satu ucapan la ilaha illallah yang ikhlas diucapkan oleh seorang hamba, jika ditimbang dengan langit dan bumi itu tidak ada sebandingnya, tidak ada beratnya sama sekali langit dan bumi dibandingkan dengan satu kalimat la ilaha illallah, tapi diucapkan dengan ikhlas. Jadi luar biasa. Makanya amalannya Nabi Musa itu cukup la ilaha illallah. Berarti orang yang pertama kali melafazkan zikir la ilaha illallah Allah Allah adalah Nabi Allah Musa alaihissalam. Saking mulianya itu dosa-dosa manusia, katakanlah dosa manusia ini seluas langit dan bumi, tapi jika ditimbang dengan kalimat la ilaha illallah, hangus semua dosa-dosa itu, hilanglah semuanya, saking antumnya. Semua sayangnya kita ini umat Islam meremehkan. Kadang-kadang menganggap kalimat la ilaha illallah itu tidak ada manfaatnya. Padahal kalau sadar, kalau tahu, itu luar biasa. Ditimbang dengan bumi, langit, matahari, bulan, tidak ada apa-apanya. Dengan satu kalimat saja, la ilaha illallah. Makanya Rasulullah bersabda, dawuh Rasulullah kepada para sahabat, nanti kelak di akhirat itu ada sekelompok orang yang tidak punya amalan apapun. Jadi semasa hidupnya itu dia tidak punya kebaikan, tidak punya amal ibadah sedikit pun, dia Islam. Ketika dia digiring oleh malaikat-malaikat memberi azab, maka Allah memberhentikan malaikat itu. Duhai malaikatku, stop, berhenti. Jangan kau giring hamba-hambaku itu untuk ke neraka. Cobalah engkau belah dadanya. Engkau akan menemukan betapa kalimat la ilaha illallah tertancap di dalam hatinya. Karena dia semasa hidupnya senang la ilaha illallah. Apalagi kita
yang senang melaksanakan ketaatan. Apalagi kita yang banyak melakukan kebaikan. Apalagi kita yang mau ngaji dan segala macam. Orang yang tidak punya satu amal pun kelak di akhirat, yang dia siap mau digiring masuk neraka, diberhentikan oleh Allah, malaikatku black dadanya. Engkau akan melihat betapa asmaku ada di dalam dirinya, ada di dalam hatinya. Makanya rutinitas kita adalah membaca la ilaha illallah, kemudian kita wukuf kolbi sebentar, maka kita tanamkan kalimat Allah, Allah, Allah dalam diri kita. Sehingga kelak, misalnya, andaikan kelak kita dikumpulkan di akhirat, andaikan amalan kita ini tidak ada apa-apanya, maka kita masih punya satu kebanggaan dalam dada kita. Selalu terhujam kalimat la ilaha illallah, Allah, Allah. Makanya seringlah membaca kalimat itu kalau ingin selamat. Dulu juga ada ketika para sahabat ngadu kepada Nabi, ya Rasulullah, itu si fulan, sahabat juga, itu kalau dia ngimami, kalau dia sholat itu, dia selalu menutup sholatnya, fatihahnya, dengan satu bacaan surah yang pendek saja. Apa? Surah Al-Ikhlas. Masa iya? Surah kan panjang. Surah Al-Quran kan banyak juznya. Tapi mengapa? Dia itu selalu kalau ngimami, baca waladhdallin amin, selalu ditutup dengan surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Itu saja. Setiap surat itu saja. Jadi sahabat ini seakan-akan meremehkan sahabat yang lain, yang hanya baca Qur'annya, yang ketika sholat, dia nggak baca ayat lain, cukup baca Qul huwallahu ahad. Ngadu pada Rasulullah. Seakan-akan amal itu tidak ada apa-apanya. Kemudian Rasulullah berkata, fas'aluhu. Tanyalah ke dia, apa alasan dia? Kemudian sahabat ini yang dirahasiakan dalam hadis Bukhari Muslim, itu dirahasiakan sama sahabatnya, ditanyalah sahabat tadi itu yang senangnya baca kulhu aja kalau habis sholat. Nah, setelah tahu jawabannya apa? Mereka kembali kepada Rasulullah. Bagaimana? Apa sudah ditanya? Alasannya sudah ya Rasulullah. Apa alasannya? Alasannya satu, karena dia sudah mahabbah, karena dia sudah cinta dengan qul huwallahu ahad, karena di dalamnya ada kandungan asma Allah yang husna. Di dalam kandungan Al-Ikhlas itu ada asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia cinta dengan qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itu kan asma husna Allah, sifat-sifat Allah. Semuanya ada terkandung dalam suratul Ikhlas. Makanya dia cinta dengan surah itu. Akhirnya Rasulullah tersenyum. Apa kata Rasulullah? Fa'akhbiruhu, fa innallaha yuhibbu. Kabarkan kepada dia bahwasanya Allah cinta dengan dia dan dia disenangi oleh penduduk langit. Hamdatul arsul adzim yuhibbu. Seluruh penduduk langit senang dengan bacaan dia. Gara-gara apa? Senang dan cinta baca suratul Ikhlas. Nah, kita juga sama. Kalau kita cinta dengan la ilaha illallah, apa alasannya? Karena di situ ada nama agung Allah yang kita sebut gitu. Maka ini dalil kelak. Kalau kita ditanya nanti di akhirat oleh malaikat, dalil kita apa? La ilaha illallah. Cukup la ilaha illallah. Kenapa? Zikir kan banyak. Kan banyak kan zikir kan? Ada subhanallah, ada alhamdulillah, ya kan? Ada banyak zikir lain, Allah Akbar, tetapi karena kita cinta dengan la ilaha illallah, karena ada asma agung di sana, Allah, Allah, Allah. Inilah dalil kita nanti untuk menang menghadapi malaikat. Nah, jadi kita punya kebanggaan. Makanya seringlah dalam setiap waktu, kalau misalnya la ilaha illallah agak kurang sempat, pendek aja. Hentakan nafas, keluar masuk nafas, Allah. Lagi istirahat. Lagi derep kecapean, lagi ngerokok, hisap, lepas asapnya, Allah. Jadi jangan sangka orang merokok itu perbuatan yang tidak baik atau perbuatan yang sia-sia, jangan. Ya ika itu banyak merokok, kenapa? Rokok itu sarana ibadah bagi mereka. Karena di dalam lapas rokok itu Allah. Hisap rokok, lepas Allah. Apa nggak enak ibadah begitu? Merokok, lepas Allah, lepas asapnya. Maka rokok menjadi nilai ibadah. Rokok menjadi nilai ibadah. Nah, itulah pentingnya kalimat la ilaha illallah.
dan Allah. Nah, itu sebagai mukadimah supaya teman-teman cinta dengan kalimat itu. Dan satu lagi, Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwasanya la ilaha illallah itu ketika ada satu hamba, ketika malam hari semua tertidur, semua istirahat, ketika ada seorang hamba kata Allah yang dia bangun, kemudian dia melepaskan, walaupun dalam hatinya tidak terucap dari lisannya kalimat la ilaha illallah, maka langit akan bergetar. Langit 1 sampai langit 7 itu bergetar, nggak kuat mendengar ada seorang hamba yang melepaskan kalimat la ilaha illallah. Nah, makanya ini bukan bangga-banggaan, tidak. Ini mungkin kebanggaan kita. Setiap malam minggu kita melafazkan kalimat la ilaha illallah, walaupun tidak banyak, walaupun sedikit, kita mengucapkan Allah, Allah. Yakinlah dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya ketika dalam satu negeri, satu wilayah ada satu orang saja yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka negeri itu akan terhindar dari bala musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih hebatnya lagi apa? Kalimat la ilaha illallah itu bisa menutup dosa-dosa orang-orang yang ada di sekitar. Itu luar biasanya. Kadang-kadang lucu, kadang-kadang. Ada orang yang kerjanya cuma tidur. Gak karuan. Gak kayak manusia umumnya. Ada tidur aja. Kayak orang gak normal, kayak orang gila. Orang yang paham, itu orang yang di luar manusia umumnya gitu. Itu manusia yang terhina katakan gitu. Tapi Allah itu maha luar biasa. Allah punya rahasia banyak. Ternyata orang yang tidur yang kelihatannya yang orang gila saja nggak apa-apa, tidur aja nggak apa-apa. Justru itu paku bumi itu. Bisa jadi paku bumi. Asbabnya orang-orang yang sekitarnya berbuat dosa itu ternyata itu dosa itu terhapus. Oleh karena gara-gara orang gila yang diam aja. Nggak ngapa-ngapain, lisannya nggak ngomong apa-apa, tapi hatinya yang bergetar kalimat Allah, Allah, la ilaha illallah. Itu ada aneh, Allah tuh maha luar biasa. Rahasia. Maka Allah tanamkan setiap tempat tuh paku-paku bumi itu, wali-wali itu Allah tanamkan. Itu kadang-kadang orang menghina, mengejek, kata-kata merendahkan, dia nggak tahu. Tempat-tempat maksiat sekitar itu bisa terhapus itu dosa-dosanya. Dan orang-orang sekitar itu bisa terampuni dosa-dosanya. Gara-gara apa? Karena Allah sudah menanamkan salah satu seorang hamba, yang hamba itu sudah tidak peduli dengan urusan dunia. Yang dia sudah tidak ada nafsu dengan dunia. Dia tidak mau hidup seperti orang umumnya, seperti kita nggak mau. Dia hanya fokus, saya diam, kayak orang gila, diam aja. Tapi hatinya yang menggetarkan, harus hatinya menggetarkan jagat alam semesta ini. Inilah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Luar biasanya itu. Baik, kita ngaji Al-Hikam, hikmah yang ke-29. Dan hikmah ini bersambung dengan apa yang saya sampaikan tadi di mukadimah. Karena kaitannya adalah untuk bisa makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif hadzal kitab nafa'allahu bihi fid dharaini bil amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang kitab ini Syekh Abdullah Iskandari bahwasanya syattana bainama yastadillu bihi aw yastadillu alaihi al-mustaqbilu bihi arfal haqq li ahli fa athbata al-amra min wujudi asli wal istidlal alaihi min adabil wusul ilaihi wa illa famata ghaba hatta yastaqbalu alaihi wa mata ba'da ba'uda hatta takuna al-athar hiya allati tawassul ilaihi. Syattana itu artinya itu sungguh berbeda, jauh bedanya antara langit dan bumi, gitulah. Syattana, tidak sama, farqun bainahuma, tidak sama antara dua. Apa yang tidak sama? Satu, baina may yastadillu bihi, orang yang mengenal Allah terlebih dahulu baru mengenal makhluknya. Orang yang mengenal Allah lebih dahulu, meletakkan Allah terlebih dahulu dalam setiap amalnya, dalam setiap geraknya, dalam setiap niatnya, baru dia bergantung kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Atau orang yang mengenal Allah baru mengenal ciptaannya, itu berbeda dengan orang yang kedua. Siapa?
au yastadillu alaihi. Orang yang belum mengenal Allah tapi mengenal dunia dulu, mengenal ciptaannya dulu atau mengenal makhluknya, baru dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu beda banget itu. Itu beda. Nah, nanti kita bahas. Selanjutnya al-mustadillu bihi arfal haqqi ahli. Orang yang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, dalil bahwasanya segala sesuatu itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala semuanya, maka dia akan diberi arafah, pemahaman, makrifat, pengetahuan al-haqqi ahli akan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan buka basirahnya untuk dapat mengenal rahasia-rahasia Allah. Kalau sandarannya itu Allah dulu. Wa batal amra min wujudi asli, maka dia akan selalu diberi sifat permanen, ketetapan. Dia tidak bisa berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan selalu merasakan Allah selalu ada dalam setiap gerak, dalam setiap ucapan, dalam setiap hal yang dia lakukan. Wal istidlalu alaihi min adamil wusul ilaihi. Tapi berbeda bagi orang yang ingin mengenal Allah, tapi caranya melalui perantara wujud alam semesta itu. Dia belum mau mengenal Allah, tapi dia lebih dulu mengenal wujud-wujud yang ada di muka bumi ini. Dunia dulu sebagai sarana dia untuk mengenal pada Allah Subhanahu wa taala. Baru mengenal pada Allah. Ini berbeda. Min adamil wusuli, maka orang ini akan tertutup dari Allah Subhanahu wa taala. Akan jauh dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ingin mengenal Allah, tapi belum Allahnya yang dikenal, tapi ciptaannya dulu yang dikenal. Tapi berbeda dengan orang yang pertama. Orang pertama ini Allahnya dulu yang diambil. Belum mau dia mengenal ciptaannya, belum mau. Jadi dia ambil Allah dulu, baru dia mau mengenal bumi, langit, dan seisinya. Tapi orang kedua tidak, dia belum mau mengenal Allah. Tapi dia maunya apa? Mengenal dulu hal-hal selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ingin belajar ma'rifat kepada Allah, enggak mau dia. Ingin belajar tarekat kepada Allah, enggak mau dia. Ingin belajar tasawuf, enggak mau dia. Kenapa? Fokus pada syariat saja. Dengan bahasanya itu, dengan syariat saya akan bisa menuju kepada Allah. Maka ini ciri orang yang kedua. Maka tidak akan sama dengan orang yang mau belajar tarekat dulu, mau belajar makrifat dulu, mau belajar hakikat dulu. Kenapa? Makrifat kepada Allah lebih utama. Baru dia akan nanti sembari berjalan memperdalam syariat-syariat. Enggak sama kan? Sama. Berbeda. Jadi kalau orang yang kedua itu dia ngalung ngidul dulu. Ke utara, ke barat, selatan, mencari kelebihan, mencari keberkahan, mencari apa segala macam dulu dah. Baru dia mau menuju kepada Allah. Ini bedanya. Nah, tapi orang pertama tidak. Yang paling pokok, yang paling fokus adalah ma'rifatullah. Kenali dulu siapa yang menciptakan bumi, baru kenali apa yang ada dalam bumi. Kenali dulu Allah, baru ciptaannya yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Sadarkah Bapak-bapak sekalian, apa tujuan kita hidup? Tujuan kita hidup itu cuma satu, Pak, sebenarnya. Apa? Menunggu kematian. Udah nggak ada lagi, Pak. Ya, Pak Ji. Tujuan kita hidup itu satu, Pak. Menunggu kematian. Kenapa? Kematian itu pasti akan datang. Tapi mengapa kita tidak takut mati? Kenapa kita tidak khawatir mati? Karena Allah hibur kita dengan dunia. Allah hibur kita dengan anak. Allah hibur kita dengan istri. Allah hibur kita dengan permata, dengan emas, dengan pekerjaan, dengan popularitas, dengan ilmu. Allah hibur dengan dunia-dunia yang terang benderang ini. Sehingga itulah kita terlalaikan. Seharusnya kita ingat kepada Allah, ingat kematian, tapi mati itu nggak ingat sama sekali. Kenapa? Kita tergoda dengan duniawi, kita tergoda dengan pekerjaan, kita tergoda dengan nama baik kita, kita tergoda dengan dunia, anak kita, istri kita, dan semua hal itu. Inilah yang menutupi kita dari mengingat kematian. Benar nggak, Pak? Kalau kita sadar, benar nggak? Kita ini kan tertipu daya oleh karena dunia, sehingga kita tidak ingat mati, nggak ingat mati, apalagi ingat Allah. Jauh. Ingat mati aja enggak. Malah orang bela-belain mati-matiin untuk bisa tidak mati.
Sakit sedikit punya uang berobat. Dokternya nggak tanggung-tanggung. Cari dokter yang mahal, cari dokter yang canggih. Rumah sakit di Indonesia ini kurang hebat. Cari rumah sakit di luar negeri. Yang penting jangan mati. Takut mati. Padahal yang kita nanti-nanti itu kematian sebetulnya. Cuma kita nggak sadar. Kenapa? Kita tertutupi oleh bayangan-bayangan dunia. Kita tertutupi oleh nominal-nominal angka. Kita tertutupi oleh nama besar kita. Kita tertutupi oleh ilmu kita. Kita tertutupi oleh jabatan kita. Jadi kita nggak akan mati. Seakan-akan tuh mati itu nggak ada. Seakan-akan mati itu nanti kalau saya sudah tua baru mati. Bagaimana mau mengenal Allah? Mengingat mati aja kita ogah-ogahan. Jarang ingat mati. Bagaimana kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita bisa makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal kita ini sudah menjadi manusia yang terpilih, Bapak sekalian. Kita di masa zaman azali, sebelum kita lahir ke muka bumi ini, kita kan di zaman azali sebelumnya. Ya kan? Khalaqal insana fi ahsani taqwim, dan terakhir asfala safilin, summa radatnahu asfala safilin. Kan awalnya kan kita di alam surga, tempat kita, roh kita. Kita di alam ketuhanan, di alam lahutiyah. Kita semua berada di alam malakut, alam kemalaikatan. Kita semua berada di alam azaliyun, alam surga. Di mana? Di dalam rahim ibu kita. Nah, kita itu sudah dikenal oleh Allah tentang makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada bayangan. Tidak ada bayi yang dalam perutnya sudah ingat nanti kalau saya ini yakin mau jadi dokter, saya nanti mau jadi pengusaha. Nggak ada bayangan begitu, nggak ada sama sekali. Kenapa? Semua makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita dilahirkan dari rahim ibu kita, ketika pertama kali mata kita melihat alam semesta, disitulah kita tergoda dengan alam semesta. Dengan keindahan alam semesta kita tergoda. Mulai kita dewasa, kita dikasih mainan-mainan, mulai menjadi anak-anak, kita disibukkan permainan mulai sampai dewasa, sampai tua, kita disibukkan dengan hal-hal duniawi, dengan pekerjaan, dengan harta benda, dengan yang kita cintai, semua kita disibukkan dengan itu. Padahal itulah yang menutupi rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tadi itu kita tidak ingat mati. Padahal tujuan kita dilahirkan ke muka bumi ini, ke bumi ini, tujuannya untuk menjemput kematian. Kematian. Kenapa? Kalau kita mati, bakalnya masuk surga. Tapi kalau nggak mati-mati, bagaimana mau masuk surga? Udah nggak mati-mati. Syaratnya kita bisa kembali ke surga, mati dulu. Nggak ada kita ini yang masuk surga itu nggak mati prosesnya itu seperti itu. Kecuali Nabi Idris. Nabi Idris satu-satunya manusia yang tidak melalui proses kematian. Hidup langsung masuk surga. Langsung menempati surga dan berada dalam surga. Tapi kalau kita tidak, prosesnya adalah kematian. Maka yang kita nantikan sebetulnya dalam hidup kita ini, kematian. Maka seringlah zikrul maut, mengingat kematian. Sebab kalau kita mengingat kematian, insya Allah kita akan bisa makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ibaratnya kalau kita tujuan kita ke Jakarta, jalannya sudah lurus, tapi kita coba mencari jalan-jalan lagi, jalan-jalan dulu, mampir dulu kiri, mampir kanan, mampir kiri kanan. Kapan sampainya pada Jakarta? Nah, ini bedanya satana mimbaini yastadillu bihi au yastadillu alaihi. Beda orang yang menyandarkan diri kepada Allah untuk sebagai dalil untuk mengenal makhluk ciptaan Allah dengan orang yang mengenal makhluk dulu, mengenal dunia dulu untuk bisa mengenal kepada Allah, untuk bisa makrifat kepada Allah. Jauh beda, Pak. Nilainya beda. Makanya ada istilah dalam ilmu tasawuf itu antara murad dan murid. Sama ya Pak Haji, seakan-akan sama ya. Murad dan murid, cuma beda huruf saja. Tapi berbeda artinya Pak. Kalau murad itu orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa melalui proses. Dia bisa kenal, dia bisa ma'rifat, dia bisa mukasyafah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya, batinnya dibuka sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa tahu rahasia-rahasia Allah.
Sehingga yang namanya gaib itu sudah tidak ada, Pak. Tapi bagi orang kedua namanya murid, kita ini murid. Nah, kita ini untuk bisa mengenal kepada Allah, caranya tadi jalan-jalan dulu. Ngenali dulu bintang, ngenali ini, ngenali dunia dulu, ngaji, ya kan? Sholat, apa segala macam. Itu caranya untuk bisa mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngaji Al-Hikam supaya apa? Kita bisa ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita ini murid, bukan murad. Tapi kalau murad tanpa proses, Pak. Tanpa belajar, tanpa mondok, tanpa punya guru, tapi Allah sudah tentukan dia sebagai orang yang memegang ma'rifat Allah di muka bumi ini. Itu namanya murad. Nah, tapi kalau kita ini prosesnya murid. Ya, berarti proses ini. Nah, tapi kita bisa belajar untuk membenah-benahi tadi itu. Jadi apa? Allah dulu yang kita untuk kenal, baru kita mengenal selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Di antaranya apa? Dalam setiap tingkah laku, dalam setiap ucapan, dalam setiap niat, dalam setiap hal, Allah dulu yang kita pegang. Misal, kita berangkat ke majelis ini, lupakan fadilah-fadilah, lupakan pahala-pahala itu, lupakan derajat-derajat itu, lupakan sanjungan-sanjungan, lupakan semua hal, tapi ambil satu, lillahi ta'ala. Saya hadir ke majelis ini karena lillahi ta'ala, karena saya cinta kepada Allah. Ketika kita melaksanakan ibadah salat, lupakan masalah kewajiban-kewajiban itu, lupakan masalah neraka surga, lupakan masalah surga, lupakan masalah pahala, lupakan masalah sah dan tidaknya. Tapi saya salat lillahi ta'ala, karena saya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersedekah, lupakan derajat, lupakan balasan kebaikan, lupakan segala hal. Tapi karena lillahi ta'ala. Jadi semua hal itu Allah dulu yang kita ambil. Ketika kita ingin berbicara, ngobrol, Allah dulu yang diambil. Jangan sampai nanti saya berbicara asik, enak, ternyata obrolan saya banyak mengandung maksiat. Nanti saya ngobrol panjang lebar, takut-takut omongan saya tidak disenangi oleh Allah. Nah, tapi ketika kita sudah pengen ngobrol, Allah dulu yang diambil. Ya Allah, hamba mohon perlindungan kepada Engkau supaya lisan hamba tidak mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Allah dulu yang diambil. Ketika kita makan, ketika kita minum, Allah dulu yang sebagai sandaran kita. Bukan hanya sekedar Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu anak SD, anak TK juga bisa. Tapi belum tentu orang yang membaca Bismillah ketika makan, membaca Bismillah ketika minum, dia ingat pada Allah, belum tentu. Tetapi ketika ada orang makan dan minum, hatinya langsung pada Allah. Ya Allah, hamba makan rezeki dari Engkau. Ya Allah, hamba minum air ciptaan Engkau. Berikan keberkahan air itu, berilah keberkahan makan itu kepada hamba. Allah dulu yang diambil. Kalau hanya sekedar baca Bismillah saja gampang, tapi nggak dijamin orang baca Bismillah itu ingat kepada Allah, nggak dijamin. Orang sholat apakah ingat kepada Allah? Nggak dijamin juga. Walaupun bacanya benar, tapi betul-betul dia ingat kepada Allah. Kenapa? Dia bersandarnya bukan kepada Allah. Mustadillu bihi bukan. Tapi mustadillu alaihi. Jadi bukan Allahnya dulu yang disandarkan. Tetapi Allah sebagai dasar dalil itu dari kegiatan-kegiatan duniawiyah sebagai dalil sandaran untuk bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kelanjutannya al-mustadillu bihi arfal haqqi ahli. Orang yang bersandar kepada Allah lebih dahulu dalam setiap perbuatan, hal, ucapan segala macam, maka orang inilah yang akan dapat pengetahuan dari Allah. Orang ini akan dapatkan cahaya-cahaya makrifat dari Allah Subhanahu wa taala. Akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haq, dia akan dapat mengetahui rahasia-rahasia al-haq li ahli. Ada posisinya, ada lokasinya. Asbatal amro min wujudi asli, maka dia akan diberikan kemantapan di dalam menjalankan ibadah apapun. Akan tetapi berbeda dengan orang wal istidlal alaihi min adamil wusul ilaih. Orang yang bersandar kepada dunia, orang yang bersandar kepada amal, baru
bersandar kepada Allah, maka dia akan sulit sekali dapat mengenal kepada Allah. Maka dia akan tertutupi hatinya. Dia akan merasa jauh daripada Allah Subhanahu wa taala dan dia akan merasa Allah itu tidak ada dalam pandangan dia. Semua terasa hamba. Ketika sholat, hamba. Ketika ngaji, hamba. Ketika bersedekah, hamba. Ketika berpuasa, apapun amalnya, hamba. Karena apa? Dia bersandarnya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kepada amalnya, perbuatannya. Maka kalau sudah seperti itu, apa yang terjadi? Wa illa famata khaba hatta yastatillu alaihi. Kapan engkau merasakan Allah itu hilang dari pandanganmu? Ghaba itu gaib. Mulai kapan engkau merasakan Allah itu jauh dari pandanganmu? Ayo coba kita jawab sendiri. Kapan kita merasakan Allah itu jauh dari kita? Kapan kita mulai merasakan Allah itu tidak ada dalam pandangan kita? Malah keraguan yang ada pada diri kita. Seakan-akan Allah itu tidak adil. Seakan-akan Allah tidak mendengar harapan kita. Seakan-akan Allah itu jauh dari pandangan kita. Seakan-akan Allah tidak melirik sama sekali kepada kita. Mengapa seperti itu? Pamata ghaba, kapan kau merasakan Allah jauh dari pandanganmu? Jawabannya ya tadi, karena kita tidak bersandar langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mata ba'uda hatta takunal athar hiya allati tawassul ilaih. Dan kapan engkau merasa engkau jauh dari Allah Subhanahu wa taala sehingga engkau berlomba-lomba melakukan amal kebaikan segala macam untuk engkau dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlomba-lomba memperbanyak amalnya, berlomba-lomba memperbanyak sholat sunnahnya, berlomba-lomba memperbanyak ngajinya, berlomba-lomba sedekah segala macam agar engkau dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau bersandarmu bukan kepada Allah, maka sia-sialah itu. Engkau akan selalu jauh, merasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira posisi ini bisa dipahami tidak? Saya. Jadi bahasa simpelnya, bahasa gampangnya, sebelum kita bersandar istilah bersandar kepada dunia, Allah dulu tempat kita bersandar. Apapun yang kita lakukan Allah dulu. Kalau bahasa lain itu apa? Ruhul ibadah al-ikhlas. Ruhnya, nyawanya ibadah itu adalah ikhlas. Apa? Kita bersedekah kalau tidak ada ikhlasnya, zon. Tidak ada nilainya sedekah itu. Kita berpuasa, kalau tidak ada ikhlasnya, zong, tidak ada nilai puasa itu. Sholat pun, kalau tidak ada ikhlas dalam dirinya, maka zong, tidak ada nilai sholat itu. Dan semua amal ibadah, semua amal kebaikan, apapun itu, kalau tidak ada ibadah ikhlas dalamnya, maka tidak akan ada nilai. Nah, kalau kita sudah sadar seperti itu, saya pun merasa begitu. Sulit untuk bisa ikhlas itu, susah ya minta ampun. Jadi kita ini banyak kebocoran sebetulnya. Ibaratnya kalau ember, kita ini selalu ngisi ember itu dengan air. Ibaratnya itu apa? Ibadah kita. Semua kita isi ember itu penuh. Tapi kita nggak sadar. Ember itu bolong. Ember itu banyak karatnya. Sehingga sebanyak apapun air yang kita isi, air itu akan jatuh, air itu akan netes. Sehingga ember itu nggak akan penuh-penuh. Kecuali kalau ember itu kita tambalin. Kecuali kalau ember itu tidak ada lubang sedikit pun, tidak ada rembesan apapun, dia akan utuh. Nah, inilah orang yang akan selamat. Dia akan bisa, amalnya akan bisa membantu dia kalau di akhirat. Tapi kalau seperti kita, bocor terus, bolong terus, apa yang mau kita andalkan nanti di akhirat? Apa? Amal apa yang kita bisa andalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Sulit, tapi tenang. Kita sudah punya jurus formulanya. Tadi di awal tadi itu. Karena kita cinta dengan la ilaha illallah. Itulah nanti akan bisa menyelamatkan kita. Saya juga bocor sama. Karena kita sulit untuk menghilangkan apa namanya itu sifat bangga, iri itu kayak susah. Ria itu tipis banget.
Ya kan? Tipis Pak. Saya pun merasa begitu, belum mampu saya. Tapi minimal kita istiqomah, mahabbah kepada kalimat satu itu, la ilaha illallah. Atau Allah, Allah, inilah nanti senjata kita Pak, untuk menghadapi malaikat-malaikatnya Allah, dan inilah kebanggaan kelak. Ketika amal kita ditimbang, walaupun amal kita tidak ada nilainya sama sekali. Padahal kita melakukan amal yang banyak, tapi ternyata bocor. Kita masih punya satu senjata. Apa itu? Kalimat yang satu itu kalimat hak, la ilaha illallah. Jadi kita punya apa? Senjata andalan. Tapi kalau orang yang tidak punya senjata andalan, la ilaha illallahnya sulit banget. Allah-Allahnya sulit banget. Dia hanya fokus menumpuk-numpuk amalnya, menumpuk-numpuk ibadah yang lainnya segala macam. Nah, bahaya. Kalau dia bisa menjaga sifat tadi itu, ruhul ibadah ikhlas itu, mungkin bisa selamat. Tapi kalau orang yang tidak bisa menjaga ikhlas itu, wah repot. Makanya ada ciri dua manusia yang dikelompokkan oleh Syekh Hasan As-Sazili. Satu, orang yang bersandar kepada dunia baru mau mengenal pada Allah, itu berarti orang awam. Orang awam itu. Tapi kalau orang yang bersandar kepada Allah, dia belajar dan mau sekuat tenaga untuk mengenal Allah, ma'rifat kepada Allah, sebagai dalil, sebagai sadar untuk bisa mengenal selain kepada Allah, baru dia dikatakan orang yang muqarrabin, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal pilihannya kepada Bapak-bapak sekalian. Mau terus tetap menjadi orang awam atau berubah menjadi orang yang muqarrabin. Orang yang muqarrabin itu apa? Ya tadi, mustadil itu bihi. Orang yang selalu berpegang kepada Allah, orang yang selalu bersandar kepada Allah, orang yang dalam setiap hal Allah saja. Hal apapun yang menimpa dalam hidupnya, dia sadar ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia merasakan ketidakenaan, ketika dia merasakan kezaliman, ketika dia merasakan diintimidasi, dihina, diremehkan orang, dia sadar semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Enak. Ketika dia dapat nikmat, kemudahan, dia sadar ini bukan karena saya, ini bukan karena kepandaian saya, tapi ini adalah anugerah, rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang muqarrabin, orang yang mau meninggikan derajatnya kepada Allah, muqarrabin namanya. Tapi kalau kita masih di tataran-tataran itu saja, saya, kena saya. Kalau bukan saya nggak pinter, kena saya. Karena saya bisa punya ilmu, saya bisa ini, bisa itu, maka jamaah saya banyak. Saya, karena ceramah saya bagus, bisa bikin orang terpana, makanya orang. Nah, ini bahaya. Berarti tingkatannya masih tingkat awal. Kenapa? Ya tadi bersandarnya kepada aku, saya. Nah, ini yang harus dihilangkan, sifat sayanya ini harus dihilangkan. Tapi kalau karena anaknya karena Allah, seperti Syekh Lemah Bang, Syekh Siti Jenar, monggo itu malah bagus. Anak Allah, ya karena Allah, semua itu dari Allah semua. Itu Syekh Lemah Bang itu begitu, semua pun tidak ada Syekh Siti Jenar, adanya Allah, anak Allah. Berarti bukan berarti dia itu Allah, bukan. Tetapi Allah ada di dalam dada. Allah ada dalam setiap gerakan nafas. Allah ada selalu dalam gerakan pandangan, pendengaran, gerakan kaki, dalam setiap gerakan, dalam setiap hentaan nafas Allah. Dalam setiap nafas yang masuk dalam diri saya, itulah Allah. Dalam setiap langkah saya adalah Allah. Dalam setiap pandangan saya adalah Allah. Dalam setiap pendengaran saya adalah Allah. Bahkan dalam setiap detakan jantung saya, Allah. Baru itu tingkatannya apa? Muqarrabin. Nah, kita bisa apa tidak? Bisa, Pak. Asal mau mencoba. Gak mesti harus jadi Syekh Siti Jenar, gak usah. Gak usah harus menjadi wali Sunan Kalijaga dulu, gak usah. Wah, itu kan waliullah. Saya kan manusia biasa. Nah, ini berarti orang yang nggak mau naik derajat. Kan pernah kita bahas. Untuk menjadi tingkatan wali nggak mesti harus jadi wali dulu.
Nggak usah, jadilah manusia kita biasa, abdun, seorang hamba. Tapi kualitasnya abdun ini sama seperti wali. Tidak usah bercita-cita pengen menjadi nabi, nggak usah, memang nggak ada. Tampang kita menjadi nabi itu nggak ada. Tapi kita bisa mengikuti apa? Amalan-amalan nabi, kan bisa kan? Nabi-nabi Muhammad SAW kan kita contoh, Pak. Apakah kita harus jadi nabi dulu? Nabi senang apa? Puasa sunnah Senin Kamis. Itu kan amaliyah Nabi, kesukaan Nabi. Oh jangan, karena kita manusia biasa. Itu kan Nabi beda. Ya, kapan kita bisa naiknya? Justru kita nggak usah jadi Nabi, tapi kita mengikuti apa? Amaliyah Nabi. Kan begitu rahasianya. Makanya nanti ada kelompok-kelompok orang. Nah ini lagi-lagi nasab. Ya. Tapi kayaknya rada aman sekarang, nggak terlalu banyak cerita masalah nasab zuriya Nabi, kan sudah mulai redam sekarang, sudah mulai sepi, kayaknya sudah mulai bosan kisruh masalah nasab Nabi. Sebenarnya Pak, nasab Nabi itu ada dua jenis. Keluarga Nabi itu ada dua jenis. Yang pertama zuriyah Nabi, Habib itu ada dua nih. Ada Habib yang berdasarkan jasmania, jisimnya Nabi, yang zuriyah, keturunan pada Nabi SAW, ada satu. Tapi ada juga Habib, yang dia bukan keturunan Nabi SAW, dari jasad, dari jisim, dari Nabi. Tapi dia mewarisi kolbunnya Nabi. Dia mewarisi ilmunya Nabi SAW. Siapa mereka? Yang hidungnya pesek, nggak ada keturunan Habib. Tapi dia diakui oleh Rasulullah, inilah zuriyati, inilah keturunan kata Nabi kelak di akhirat. Bukan lahir dari jasadnya, dari jisimnya keturunan ini. Tidak, tapi Nabi, inilah Habib, inilah keturunanku. Yang tidak ada tampilannya hidungnya mancung, yang tidak ada tampilannya pakaian selalu berjubah, yang tidak ada tampilan selalu bergamis, yang tidak ada yang tampil sorban lebar, nggak ada, biasa. Wong Jowo misalnya, hidung pesek, bajunya sarungan. Tapi ini nanti keladakan dia, kalau Nabi ini dia keturunanku. Kenapa? Dia menuruni kolbunnya Rasulullah SAW. Dia menuruni ilmunya Rasulullah SAW. Al ulama warasatul anbiya. Ulama bukan keturunan Nabi, bukan Habib, tapi nanti kelak di akhirat akan diakui oleh Rasulullah. Inilah sejatinya keturunan kata Nabi. Inilah sejatinya Habib ini, ya inilah ulama-ulama kita. Nah, jadilah kita Habib juga, bukan berdasarkan nasab, tapi apa? Warasatul anbiya. Dengan cara apa? Mewarisi ilmu-ilmunya para ulama. Nah malam hari ini kita ngaji kitab ini Al-Hikam, termasuk kita mewarisi ulama warasatul anbiya. Karena yang ngajar ini, yang menciptakan kitab ini adalah seorang wali, seorang ulama besar. Kita ngaji lagi ilmunya ulama, kita ngaji lagi ilmunya wali, maka kita sama mewarisi ilmunya para wali. Maka kita ini insya Allah kalau kita ikhlas, khalisan shadiqan, kita kelak akan diakui oleh Rasulullah SAW sebagai zuriyahnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang tertipu dengan pandangan. Kita ini sebenarnya banyak tertipu, Pak. Kita lebih gampang memuliakan orang, lebih gampang meninggikan orang. Kenapa? Dari penampilannya. Kenapa tampilannya itu bergamis? Kenapa penampilannya seperti Pak Kiai? Kenapa penampilannya bersepuluh segala macam? Kena hidungnya mancung, tidak pesek seperti kita mau berjenggot misalnya, atau stempel dua sini hitam, jidatnya benar-benar jumlah namanya. Kita tertipu karena ini, Pak. Ya kan benar kan Pak? Kita melihat orang penampilan kan? Ada orang bergamis, wah itu Habib turun dari pesawat tanpa pesawat, wah Habib. Padahal orang Yahudi, orang Israel sedang berlibur ke Bogor, ke puncak, mencari perempuan. Pengen nikah mut'ah, nikah kontrak. Coba deh ke bandara yang internasional itu banyak pesawat dari Arab itu banyak Pak, turunnya pakai apa? Gamis semua. Tapi tujuannya coba tanya nanti tujuannya kemana? Ke puncak rata-rata itu nyari perempuan, nikah kontrak, ya kan, nikah mut'ah. Itu yang kita habibkan. Kita ini tertipu kena mata ini. Tapi kadang-kadang kita lebih menganggap remeh orang yang tidak ada tampang habib, orang yang tidak ada tampang kiai,
tidak bersarung, tidak berkokok, tidak berpeci. Kadang-kadang, iya, siapa sih? Ya tampangnya aja begitu. Tapi inilah kita tertipu. Padahal orang itu adalah batinnya selalu kepada Allah. Batinnya selalu makrifat kepada Rasulullah SAW. Batinnya selalu makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma terkadang kita banyak menipu diri kita dengan pandangan kita. Kita lebih memuliakan orang yang punya banyak santri. Kita lebih banyak menipu, tertipu oleh orang yang banyak jamaahnya. Kita tertipu oleh orang yang terpedaya karena ceramahnya yang bagus. Tapi belum tentu orang yang ngajar ngaji setiap maghrib, ngajar anak kecil, warta, orang yang nggak ngapa-ngapain, nggak terkenal oleh orang, tapi dia selalu rutin gitu. Sholatnya berjamaah, dia rutin gitu ngajarin anak-anak ngaji. Ini lebih tinggi makomnya. Dia hanya ngajar kitab, dia hanya ngajar majelis-majelis kecil saja. Bisa jadi dia lebih hebat daripada orang yang punya majelis banyak, daripada orang yang punya pesantren yang banyak santrinya. Orang yang nggak punya santri, nggak punya murid secara kelembagaan, mungkin dia lebih tinggi derajatnya daripada orang yang punya pesantren ribuan muridnya, santrinya. Ya, yang santrinya banyak, belum tentu dia lebih mulia daripada orang yang tidak punya pondok, tidak punya santri, tapi dia mau ngaji dari satu tempat ke tempat, dari majelis ini ke majelis ini. Wallahu a'lam. Allah yang maha tahu hati seseorang. Kita ini cuma tertipu, Pak. Tertipu kena mata kita. Ada orang berdasi, berpakaian rapi, bertas. Wah, ini pejabat. Minimal ini pegawai bank nih, atau dia pengusaha. Coba deh berdiri di depan pintu tol Cikopo lah misalnya, duduk berdiri. Coba lihatin mobil satu persatu, mobil mewah banyak. Coba lihat sopirnya, gagah, ganteng, berdasi. Anggapannya, wah ini bos, ya kan? Ini pengusaha, wah ini pejabat, pakainya rapi, pakai dinas. Padahal sopirnya, padahal pembantunya, kita kan nggak tahu, ya kan? Tapi dalam pandangan kita, dia naik mobil bagus, mobil mewah, pakainya rapi, ini bos, ini pengusaha. Padahal bisa jadi mobilnya boleh sewa, ya kan? Penampilan boleh dihias, penampil boleh dihias, ya kan? Bisa siapa saja. Pulang kampung setahun sekali, supaya dia tampak oleh orang kampung, dia orang sukses merantaunya, supaya dia dianggap oleh orang kampung, dia orang hebat. Apa salahnya? Pulang sewa Mercedes-Benz, ya kan? Penampilnya pakailah baju yang bagus. Pulang kampung, wah orang sekampung, wah hebat dia. Pulang sukses, pulang hebat. Padahal di sananya susah. Ya, pulang-pulang hebat. Ada duit dikumpulkan orang, bagi-bagi. Pulang sekali-kalinya, pulang lebaran misalnya, pulang kampung. Dia kerjanya di Jakarta atau di mana gitu. Ngasih anak-anak pakai uang besar segala macam, ampau segala macam. Wah, hebat tuh, dia sukses tuh. Dia pulang ngasih anak banyak buat ampaunya, ada yang ngasih 50, hebat. Penampil wah hebat. Padahal sananya maaf buat diri. Di sananya maaf hidupnya dia nggak punya tempat, kontrak dari sana ke sini, kontraktor. Kontrak dari satu tempat ke tempat ini. Tapi kalau pulang setahun sekali dia harus bangga, dia harus menunjukkan kalau dia merantau itu sukses, Pak. Ini maaf, saya cerita, bukannya ini ya, ini ya untungnya tidak ada orang, maaf, ada orang Minang nggak Pak? Ada ya. Ini saya ngobrol langsung dengan orang Minang ini, orang Minang. Tapi tidak semua, tapi kebanyakan. Orang Minang Pak, orang Padang. Dia itu jiwanya merantau. Di mana tempat ada orang Padang, ya Pak dia. Di Arab, Mekah, dimanapun semua negeri ada orang Padang. Apalagi di, coba orang Padang. Banyak kan? Banyak. Ya dagang-dagang orang Padang. Kenapa? Memang jiwanya perantau. Coba tanya. Prinsip mereka kalau belum sukses, belum bisa pulang bawa mobil, nggak mau pulang dia ke Padang. Belum mau pulang kampung Pak. Kalau belum bisa pulang bawa mobil. Kalau belum bisa pulang beli sawah. Kalau belum bisa bangun rumah, orang tua yang di Padang di rumah nggak mau pulang, walaupun puluhan tahun nggak pulang kampung. Itu Pak. Tapi kalau terpaksa,
terpaksa pulang. Itu saya ngobrol sendiri dengan orangnya. Terpaksa pulang, itu harus menyewa mobil, Pak. Mobil disewa untuk bisa pulang ke Padang, supaya mereka tidak dihina, tidak dicaci maki, tidak direndahkan oleh orang kampungnya. Kenapa? Kalau merantau jauh-jauh tidak bisa bawa mobil, kalau merantau jauh-jauh tidak bisa bawa rumahnya, sia-sia. Jangan pulang ke kampung. Itu, Pak. Makanya prinsip orang Padang itu seperti itu. Sebelum sukses, nggak akan mau dia pulang kampung. Itu prinsip mereka itu. Rata-rata seperti itu. Makanya puluhan tahun kalau belum sukses, nggak akan pulang kampung. Nah, supaya pulang kampung bisa ketemu orang tua, bisa ketemu ini apa? Ya tadi yang nggak ada dia ada-adakan, Pak. Nah, ketika pulang banyak bawa uang ya dikumpulkan, ya kan, tahunan, ya kan. Kemudian bawa mobil, ya mungkin bisa sewa, ya kan. Disewalah mobil, rental, pulang. Dia akan disanjung habis-habisan oleh kampung. Wih, hebat, sukses, merantau, rancak Bana. Rancak Bana itu hebat. Tapi kan tertipu, Pak. Karena dia nggak tahu kehidupan dia merantau, tempat dia merantau, dia tidak tahu. Nah, begitu pun kita. Dalam setiap hari, dalam keseharian kita ini, kita banyak tertipu kena pandangan mata ini. Ini yang betul. Makanya kita tidak akan bisa mengenal Allah. Makanya kita tidak akan bisa marifat kepada Allah. Kenapa? Sandaran kita, penilaian kita berdasarkan dua mata ini, dua pandangan ini. Bagaimana bisa marifat kepada Allah? Akan tetapi kalau mata ini yang kita hidupkan, mata batin ini untuk bisa marifat kepada Allah, baru dengan mata ini baru bisa. Allah buka itu rahasia. Allah buka hijab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tertutup Allah buka semuanya. Kenapa? Batin ini yang kita hidupkan. Mata basiroh ini yang kita tancapkan. Sandarannya apa? Batin ini, bukan kepada mata ini. Ya jadi beda sabdana. Berbeda banget kata Syekh Ibnu Athaillah Iskandar. Maka berbeda banget. Kualitasnya berbeda. Makomnya pun berbeda. Kapan kita mau mulai? Marifat kepada Allah. Jangan nunggu mati. Jangan menunggu tua, jangan menunggu nanti hati sudah tenang. Apalagi jangan menunggu sholat sudah benar dulu. Jangan nunggu, nanti sholat saya udah benar. Kapan sholatnya bisa benar? Ayo, kapan sholatnya bisa benar kalau nggak bisa marifat kepada Allah? Sholat nggak akan bisa benar kalau tidak bisa marifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nggak bisa marifat kepada Rasulullah SAW. Semua ibadah kita nggak akan benar kalau kita tidak bisa makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebalik. Harusnya tuh belajar thariqah dulu, tasawuf dulu, baru syariatnya dibenahi. Bukan syariat dulu dibenahi sampai matang. Kapan matangnya? Busuk iya. Basi iya. Mati duluan iya. Syariat baru bisa disempurnakan. Tapi ada orang yang mengatakan, Rasulullah tuh nggak pernah berthariqah. Rasulullah nggak pernah ngajarin tasawuf. Rasulullah nggak pernah belajar mengajarkan ma'rifat hakikat. Iya benar. Rasulullah nggak pernah berthariqah, nggak pernah mengajarkan thariqah, nggak pernah mengajarkan tasawuf, nggak pernah mengajarkan kepada ma'rifat. Betul. Tapi perlu diketahui bahwasanya rajanya ma'rifat adalah Rasulullah SAW. Rajanya tasawuf adalah Rasulullah SAW. Dan rajanya thariqah adalah Rasulullah SAW. Mana buktinya? Coba lihat. Rasulullah ditimpuki, dihina, dicaci maki, dilempar. Apakah Rasulullah menjawab? Apakah Rasulullah membalas? Tidak. Itu thariqah. Rasulullah tidak iri, tidak dengki kepada orang. Rasulullah tidak hasut pada orang. Rasulullah tidak gibah. Itu thariqah. Walaupun Rasulullah tidak mengajarkan langsung thariqah, amaliyah, perbuatan, gerakan Rasulullah, napasnya Rasulullah, tidur, itu thariqah semua. Apa alasannya kalau Rasulullah itu tidak mengajarkan thariqah? Dalam setiap gerakan Nabi ada thariqah. Tasawuf, Nabi tidak pernah mengajarkan orang harus bertawaf. Inilah kesalahan kita. Betapa lembutnya hati Rasulullah SAW. Ya kan? Rasulullah berbicara, bayangkan lembutnya seperti apa. Ketika Nabi marah, tidak sama marahnya seperti kita. Itu tasawuf. Marifat. Rasulullah nggak pernah mengajarkan marifat. Ayo. Dari sejarahnya manusia di muka bumi ini, mulai zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai semua nabi-nabi, mana marifat yang paling tinggi dibandingkan marifatnya Rasulullah SAW?
Marifat Nabi siapa yang paling tinggi dibandingkan marifatnya Rasulullah SAW? Tidak ada marifat Nabi dari semua Nabi yang ada di muka bumi ini yang sama dengan marifatnya Rasulullah SAW. Kalau Anda bilang Rasulullah tidak bermarifat, berarti tidak mempercayai Rasulullah sebagai Khatamul Anbiya, Nur Muhammad. Nabi Musa besar nurnya, tapi tidak sebesar dengan nurnya Nabi Muhammad SAW. Semua Nabi tidak ada marifatnya sama dengan marifatnya Rasulullah, tetapi Rasulullah maha tinggi marifatnya. Berarti kalau ada orang yang mengatakan Rasulullah tidak pernah bermarifat, berarti dia belum kenal kepada Rasulullah SAW. Maka inilah fungsinya kita untuk bisa marifat kepada Allah, bisa marifat kepada Rasulullah SAW. Ini penting untuk ibadah. Kalau tidak ada nilai ibadah marifat Allah, tidak ada nilai marifat pada Rasulullah, sia-sialah amal ibadah. Sia. Jadi seakan-akan sesuatu yang pernah diperintahkan oleh Rasulullah itulah yang wajib untuk dilakukan. Yang pernah dilakukan oleh Rasulullah itulah yang wajib dilakukan. Yang pernah diucapkan oleh Rasulullah itulah yang harus dilakukan. Nah, inilah kesalahan besar kita. Padahal tidak semua apa yang diucapkan, tidak semua apa yang diperbuat, tidak semua apa yang diperintahkan oleh Rasul itu bid'ah, itu tidak boleh dilakukan. Tidak. Kadang-kadang Rasulullah tidak mengatakan, tapi Rasulullah perbuat. Kadang-kadang Rasulullah tidak perbuat, tapi Rasulullah pernah mengatakan, itulah yang harus diikuti. Kadang-kadang Nabi nggak pernah mengatakan, tidak pernah berucap, dan tidak berbuat, tidak pernah melakukan itu, dan tidak pernah memerintahkan. Tapi itu menjadi amalan sampai saat ini. Contohnya apa? Sahabat Bilal. Sahabat Bilal itu yang pertama kali melakukan bid'ah. Tapi apakah dikafirkan oleh Nabi? Ya tidak. Ketika Rasulullah sedang ingin berjamaah, sahabat kan ada yang wudhu, lama wudhunya. Bilal wudhunya lebih dulu. Kemudian Bilal ini, yang lain sahabat sudah pada wudhu, Bilal ini bangun, sholat dulu dia 2 rakaat. Sehingga bikin aneh. Semua orang menyaksikan Bilal, semua sahabat menyaksikan Bilal. Lihat apa Bilal. Ngapain? Kan sholat belum dimulai. Nabi saja, Rasulullah saja masih duduk menunggu berjamaah, pengen jadi imam. Tapi Bilal sholat duluan 2 rakaat. Sholat apa itu? Tuh, sesat. Ada sahabat yang mengatakan, tuh Bilal sesat. Wah, Bilal nggak ada adabnya. Kenapa? Sholat duluan. Nabi belum sholat, tapi kan belum pernah sholat sunnah begitu. Sahabat ngadu aja kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya mengadukan perbuatan Bilal. Bilal sudah melakukan perbuatan bid'ah. Bilal sudah melakukan perbuatan yang kurang baik. Kenapa? Yang belum pernah engkau ucapkan, yang belum pernah engkau ajarkan. Bahkan engkau sendiri belum pernah melakukan itu Rasulullah, tapi Bilal melakukan itu. Apa yang dilakukan oleh Bilal kata Rasulullah? Tuh, sholat sendirian 2 rakaat. Alasannya apa? Sholat sunnah. Akhirnya Rasulullah tersenyum. Coba panggil Bilal. Akhirnya Bilal sudah selesai sholatnya, dipanggil oleh Rasulullah. Datang Bilal belum Rasulullah. Ditanya Rasulullah, hai Bilal, tadi kamu sholat apa? Kalau bahasa saya, kamu tadi ngapain? Sholat duluan. Apa jawab Bilal? Ya Rasulullah, saya cinta dengan sholat sunnah. Sebelum kita melakukan sholat berjamaah, saya melakukan sholat qobliyah. Karena lama, daripada nunggu lama, wudhunya lama, kan waktu kosong nih, sia-sia. Jadi sebelum itu inisiatif saya, ya saya sholat sunnah 2 rakaat. Ini benar apa salah ya Rasulullah? Ini termasuk perbuatan batil apa hak ya Rasulullah? Karena engkau belum pernah melakukan ini, dan engkau belum pernah mengajarkan ini kepada kami. Akhirnya apa? Rasulullah tersenyum. Kenapa? Malaikat Jibril langsung berbisik pada Rasulullah. Akhbiruhu Anallaha yuhibbuhu. Bahwasanya Allah senang dengan sholatnya Bilal. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada sahabat, duhai sahabatku, lihat itu Bilal. Aku belum pernah melakukan itu. Aku belum pernah memerintahkan itu. Dan aku belum pernah ikrar tentang itu. Tapi kalian boleh mengikuti Bilal. Bahkan sunnah, bahkan malaikat Allah senang dengan itu. Akhirnya apa? Yang tadinya mencela Bilal, yang tadinya meremehkan Bilal, baru sholat sunnah semuanya. Sholat sunnah qobliyah. Kenapa? Supaya dicintai oleh Allah. Nah, ini kan dalil dasar bahwasanya tidak semua yang belum pernah dilakukan oleh Nabi, yang belum pernah diajarkan oleh Nabi, itu tidak boleh dikerjakan. Tidak. Walaupun Nabi belum pernah mengajarkan itu, misal thariqah, tasawuf, marifat, hakikat, Nabi belum pernah mengajarkan itu, Nabi belum pernah memerintah itu.
Bukan berarti itu tidak boleh. Itulah jalannya. Kenapa? Dilihat dari gerakan Nabi. Mulai dari ucapan, perbuatan. Itu semua tasawuf semua. Itu toreko semua. Itu ma'rifat semua. Kalau orang yang tidak tahu, ya tadi dasarnya. Tapi kalau orang yang sadar, oh iya benar. Buktinya siapa? Orang yang pertama kali dibaiat toreko oleh Rasulullah siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kedua siapa? Orang yang baiat toreko tasawuf oleh Rasulullah? Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Makanya torekonya Qadiriyah wa Naqsabandiyah ini toreko penggabungan antara toreko Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali. Makanya toreko kita Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Toreko Qadiriyah itu adalah disandar kepada Syekh Qadir Jilani yang disebutkan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Toreko Naqsabandiyah apa? Bikosim Junaid Al-Baghdadi atau Syekh Baghdadi ya, disandarkan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Syekh Abi Qasim Junaid Al-Baghdadi disandarkan. Makanya zikirnya Naqsabandi. Apa itu? Allah, Allah. Sayyidina Abu Bakar, sini. Kata Rasulullah, maukah engkau torikoh jalan yang cepat menuju kepada Allah? Mau ya Rasulullah? Sini. Dibisikkan oleh Rasulullah. Cuma Sayyidina Abu Bakar saja. Yang lain tidak. Apa itu? Allah. Torikohnya Sayyidina Abu Bakar. Allah. Nah, kemudian satu saat Sayyidina Ali cemburu, iri. Wah, ini Sayyidina Abu Bakar dapat ini. Akhirnya suatu masa Sayyidina Ali datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya juga pengen torikoh jalan cepat untuk bisa menuju kepada Allah. Sini Sayyidina Ali. Sini Ali. La ilaha illallah. Dibisikkan ketinggalan Sayyidina Ali. Yang lain tidak dikasih, yang lain tidak disuruh. Tapi bagi yang mau ya monggo. Itulah namanya sejarah baru baiat itu di situ, Pak. Talqin itu baiat dan talqin itu pertama kali ya tadi Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali karramallahu sampai saat ini. Makanya dalam setiap toriko itu ada di hukumnya disunnahkan untuk apa? Baiat dan talqin. Itu. Makanya ada orang ngapain masuk toriko talqin lagi dibaiat lagi? Kan kita udah sering bersahadat. Ngapain lagi dibaiat? Nah, ini ya nggak tahu itu ya di situ. Ya kan? Penting talqin, penting baiat kepada guru mursyid. Kalau tidak ada guru mursyid, namanya talqin kepada wakilnya atau yang diwakilkan. Tapi kalau ketemu dengan mursyid, baiat langsung kepada seorang guru mursyid. Nah, itu ya, Pak. Ini udah panjang lebar ya. Ya. Jadi kuncinya malam hari ini adalah bersandarlah dulu kepada Allah. Kenalilah dulu Allah. Baru mengenali bumi dan seisinya. Daripada mengenal dulu bumi dan seisinya, lalu ngidul segala macam, baru menuju mengenal kepada Allah. Habis masanya. Iya kalau masih ada umur. Kalau umurnya pendek, kapan bisa mengenal Allah? Gak akan bisa mengenal kepada Allah. Barakallah. Yawalakum. Astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafur. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.